kita dari kawan-kawan FKIP gitu, saya selaku ketua BEM baru gitu kan terkait dengan sekarang ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi mungkin terkait dengan KKN tahun sekarang gitu Pak, karena cukup banyak yang mengkontak ke saya gitu terkait dengan kejelasan KKN seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa, dan kita ada itikat baik gitu untuk langsung saja silaturahim gitu bagaimana teknis pelaksanaannya itu seperti apa sih sebetulnya yang jelasnya gitu, karena kemarin kan hanya ada panduan terkait pendaftaran gitu kan, sementara dari PPM-nya belum ada terkait sosialisasi lebih dalam lagi seperti itu, dan mungkin kawan-kawan FKIP yang kejelasan lebih dalam lagi gitu supaya kita juga nggak kewalahan untuk berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya atas kedatangannya. Selamat bekerja bagi BEM baru ya. Saya apresiasi kalau ada sesuatu datang tanyakan barangkali ya. Yeah. Nanti yang jelasnya ada di pedoman ya, di pedoman hanya sebagai garis besar barangkali. Sekarang pelaksanaan KKN mandiri itu yang pertama diupayakan di rumah masing-masing ya, mandiri di kampung masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan yang satu wilayah, satu desa dan tempat tinggalnya bisa membentuk kelompok mandiri. Nanti kalau ada perlu surat-surat administrasi tinggal minta ke LPPM, misalkan ke desa dan lain sebagainya. Jadi itu ya intinya. Untuk itu yang paling itulah pelaksanaan intinya, bahwa kita dengan kondisi pandemi yang bukan semakin menurun ya, dengan bahkan semakin mengkhawatirkan barangkali sekarang fluktuatif ya, turun gitu kan, tidak jelas. Yang jelas kan yang terpapar sekarang yang kemarin terakhir itu seluruh Indonesia kalau tidak salah 12.000 lebih per hari. Yeah. Per hari. Sekarang sudah hampir 900, hampir 1.909.000 kurang lebih. Maka untuk itu KKN sesuai dengan himbauan Pak Kemendikbud, sesuai dengan Kemendikbud bahwa sekarang kuliah masih tetap daring. Makanya KKN juga dilakukan secara daring, dalam arti mereka melaksanakannya diupayakan di rumahnya masing-masing, secara mandiri dalam arti ya pengabdian masyarakat itu kan relatif luas ya, sesuai dengan kompetensinya. Kalau dari FKIP misalkan bisa saja membimbing dan dipendamping adik-adiknya atau tetangganya dalam pembelajaran daring dan lain sebagainya. Itu kan salah satu kegiatan seperti itu, bisa seperti itu. Kemudian kalau yang bisa membentuk kelompok ya, kalau mungkin kan yang satu wilayah kecamatan misalkan berdekatan bisa membentuk kelompok, di wilayahnya masing-masing. Nanti mau seperti apa, programnya seperti apa, silakan saja. Mungkin saja dari FKIP ya, satu wilayah kan bisa bercampur ya. Ada yang dari FKIP, dari ekonomi, sekarang kan ekonomi FKIP paling banyak itu sama teknik sama FKI kalau tidak salah. FKIK ada gizi sih untung kemarin baru sudah diupdate. Jadi secara garis besar seperti itu pelaksanaannya. Nanti lebih jelasnya ada pedoman revisinya, sedang direvisi, belum selesai. Nah, untuk penjelasannya bisa dari pedoman itu. Sebelum jauh ke teknis Pak, kenapa gitu sistem di LPPM sendiri gitu, kita harus mendaftar dulu gitu baru pembekalan gitu? Kenapa nggak pembekalan dulu gitu baru? Kan belum jelas deh siapa yang jadi peserta khususnya. Sekarang kan baru dari kontrak itu ada 1636. Yeah. Pengalaman tidak seluruhnya itu yang daftar ulang kembali. Baru setelah daftar ulang kembali kan ada data fix. Yeah. Data fix. Yeah. Itu data fix itu yang akan diberikan pembekalan, berarti kan fix dia itu akan menjadi peserta kan. Itu intinya. Jadi tidak bisa pembekalan dulu, tapi harus fix dulu.
datanya siapa yang jadi peserta, kan tidak semuanya yang kontrak KKN jadi peserta. Nanti pengalaman itu kurang lebih 10% lah. Apa ya? Bukan pembekalan siapa ya, kayak audiensi lah, jadi sosialisasi mungkin, sosialisasi gimana sih teknis pelaksanaan KKN mungkin dari Bapak misalnya ataupun dari sekretaris misalnya, supaya nanti kawan-kawan di pembekalan inti nama, di pembekalan inti nama. Mungkin gini Pak, jadi dari kami tuh adanya sosialisasi di awal pada saat belum mengontrak kakak ataupun pada saat sebelum pendaftaran itu. Nah, setelah pendaftaran fix baru ada pembekalan untuk KKN seperti itu. Sebetulnya kalau untuk data awal lah ya, ada pengetahuan awal, Anda bisa masuk ke SIM KKN, lihat pedoman yang lalu. Sebetulnya bisa seperti itu. Inti nama. Ya, dari mungkin ditambah penjelasan, mungkin jika misalkan baca takut ada yang memang kurang paham dalam penafsiran yang mereka tafsirkan sendiri, ataupun jika melalui video bisa jadi ada yang nggak bisa mengakses video tersebut gitu karena jalan dan sebagainya, karena hal tersebut pun saat ini tidak menjadi hal yang banyak, tapi menanganinya itu sangat kurang maksimal seperti itu. Jadi ya saran yang kami inginkan gitu kan, ada asosiasi di awal, kemudian pendaftaran, ada pembekalan selanjutnya gitu Pak. Pembekalan ada nanti pembekalan. Iya, jadi kan tadi kan Bapak bilang kan pembekalan pendaftaran, nanti setelah data fix, nanti dibagi pembimbing. Ya. Pembimbing juga nanti diberi pembekalan. Kemudian Anda diberi pembekalan secara keseluruhan. Seperti itu ya. Memang kami agak terlambat di pedoman. Kemarin ada revisi. Sebetulnya relatif tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Yang kemarin yang terakhir kan masih dari juga sama. Nah, untuk pelaksanaan sekarang juga hampir sama seperti itu pelaksanaannya. Tadi saya secara garis besar sebetulnya kita tidak ingin memberatkan mahasiswa ya sebagai peserta. Apapun uget Anda di rumah, coba kreativitas Anda gunakan, nanti bisa dilaporkan gitu. Inti nama. Karena Pak Rektor mengkhawatirkan diupayakan pergerakan mahasiswa itu tidak terlalu masif gitu ya, tidak terlalu masif. Dengan di rumah itu kan seperti daring ya. Anda kalau hobi tanaman, sekarang lagi musim tanaman hias, cobalah bikin pembibitan tanaman hias, kan bisa seperti itu ya, di rumah saja. Nanti bisa disosialisasikan ke tetangga, dikumpulkan misalkan 5-10 orang kegiatannya, penyuluhan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud sama kami tuh adanya asosiasi di awal yang tadi Bapak sampaikan gitu kan, adanya asosiasi di awal bahwa KKN itu gimana secara garis besarnya. Nah, namun pada saat pendaftaran maka ada pembekalan kembali gitu, jadi kita pun lebih matang di sana seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ambiguitas sama keluh kesah sama kacauan gitu di masyarakat, di mahasiswa gitu. Banyak yang tanya ini ternyata sosialisasinya memang belum maksimal gitu Pak, yang kita rasakan. Kita istilahnya ya memberi saran saja gitu. Ya, terima kasih sarannya. Soalnya saya mohon maaf juga Pak, soalnya saya juga melihat di mahasiswa gitu banyak sekali kebingungan pada saat mereka ingin melakukan daftar ulang soal KKN ini. Mereka masih bingung dengan sistem yang tidak mereka ketahui gitu, karena ya dari tadi juga kurangnya sosialisasi di pas sebelum pendaftaran itu Pak. Gitu. Kan kalau tidak salah sudah jelas pendaftaran ke mana gitu kan? Iya, maksudnya bagaimana sistem yang akan mengatur di dalam KKN itu gitu Pak. Pendaftaran pendaftaran itu kan tadi saya katakan, untuk kita hanya membutuhkan yang fix yang jadi data peserta KKN itu ya. Karena menurut pengalaman dari yang kontrak itu tidak seluruhnya jadi peserta KKN, kurang lebih 10% itu ada yang tidak daftar ulang.
tidak daftar ulang. Nah, yang untuk ya sebetulnya sih mahasiswa harus sekarang harus progresif dalam arti coba ke SIM KKN kan sudah ada pengumuman ke SIM KKN seperti apa. Kalau ini ya terima kasih kalian datang ke kami ya. Ya bisa tanyakan kalau masalah teknis kan ada di Pak Agus ya sebetulnya. Untuk sistem pendaftaran saya gaptek sih tidak begitu paham untuk itu. Saya kira kalian lebih mudah ya, lebih tidak terlalu gaptek kan sudah terbiasa. Kalau saya mah kan sudah ujur katakan sudah ujur komputer kapaksa kaseseret gitu kan. Itu tinggal daftar aja. Sekarang kan sudah serba digital, kali tinggal lihat. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya ke bagian teknis. Ya, Pak. Ini juga Pak, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi evaluasi dari tahun kemarin? Kenapa gitu mahasiswa ada yang tidak mendaftar ulang? Oh, itu tidak tahu saya. Kita kan hanya data dari itu yang saya tidak sampai menelusuri kenapa tidak daftar ulang. Itu kan ada di pihak mahasiswa. Mungkin ini Pak, tadi yang telah disampaikan juga bahwa mahasiswa itu harus membuka SIM KKN gitu ya Pak. Dan kenapa kami kesini ya karena kami pun sudah membuka SIM KKN dan ada mahasiswa yang memang sudah membuka tapi tidak memahami, makanya karena itu kami kesini untuk menanyakan dan memberi saran gitu kepada Bapak. Terus evaluasi dari KKN daring yang kemarin itu seperti apa sih Pak? Supaya proyeksi yang memang kemarin sudah dilakukan saat ini tidak menjadi seperti itu. Sebetulnya ada di pembimbingnya hanya sedikit garis besar mungkin saya. Memang ada kesulitan di mahasiswa dari ini bagi mahasiswa yang tidak kreatif Pak. Kadang-kadang kalau mandiri, saya harus seperti apa gitu kan, harus seperti apa. Sebetulnya kalau Anda sekarang kan dengan sistem informasi yang ini kan bisa saja dengan komunikasi dengan temannya yang sudah punya program, kira-kira apa ikut, nggak jadi masalah saya kira. Dan komunikasi dengan teman-teman ya, bukan menjiplak. Programnya mengikuti program yang teman yang kreatif ya dalam tanda kutip yang lebih kreatif itu bisa diikuti oleh teman-temannya yang dalam tanda kutip juga kurang kreatif ya. Itu ada kendala seperti itu pada umumnya ya, mahasiswa yang kreatif kurang kreatif. Aduh, kalau mandiri saya seperti apa ya? Sebetulnya kan nanti Anda bisa katakanlah tadi membuat kelompok saja dengan teman-teman, grup diskusi, bisa pelaksanaan masing-masing, bisa pelaksanaan bersama-sama di satu wilayah. Yang di wilayah itu hanya nanti kalau yang membentuk kelompok lapor ke kami bahwa kami membentuk kelompok di wilayah ini. Nanti kan Anda harus ada surat resmi ke desa. Nanti kita ke sini minta administrasinya disiapkan oleh kita gitu. Yang ke sini kalian. Iya Pak. Kalaupun misalnya kan ada dalam satu wilayah itu beberapa mahasiswa ya, mereka bisa membuat satu kelompok. Nah, kalaupun ada dalam satu wilayah itu dia nggak punya sama sekali teman di sana mungkin terjadi ketimpangan. Nah, mereka membuat kelompok, saya tidak bisa seperti itu. Nanti bagaimana? Ya kan Anda tadi saya katakan kan sekarang dengan gadget bisa aja menjiplak dari teman yang sudah punya program ya. Apa yang harus dikerjakan kan sepertinya itu seperti itu. Dalam tanda kutip ya, kelompok bisa dalam satu wilayah ya, kelompok dalam arti berbeda wilayah ya kan. Anda kan anak masa aku tuh kreatif aku. Kalau misalkan gini Pak, bisa nggak sih kalau misalkan saya dari Kuningan ya Pak, masuk ke kelompok, saya juga udah lama di Tasik juga, bisa nggak masuk kelompok ke orang-orang yang di Tasik gitu Pak? Saya membencarang dalam arti Anda membentuk kelompok di mana ya, ikut di mana ya. Itu membencarang. Saya membencarang sebetulnya kemarin juga tahun kemarin pengalaman ada membentuk kelompok ternyata ada dari beberapa daerah yang berbeda. Jadi ngambil desa di mana pengabdian itu bisa.
Jadi fleksibel Jadi kan. fleksibel. Anda jangan dibuat rumit gitu ya. Ya itu sih. ya soalnya kurang paham. tadi kurang paham Iya. juga pas dijelaskan oleh Ya secara aturan pedoman seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Di lapangan kita bisa fleksibel. Yang penting KKN jangan mempersulit diri sendiri gitu Iya. aja. Jadi kalau saya petakan ya Pak, ada 3 pilihan ini. Yang pertama pilihannya itu mandiri, yang kedua membuat kelompok, di daerah. tapi tidak bareng, yang ketiga bisa membuat kelompok dan punya satu lokasi gitu. Jadi intinya seperti itu ya Pak. Dan pelaksanaannya itu dikembalikan lagi pada mahasiswa itu sendiri gitu untuk pelaksanaannya. Dan ini Karena mungkin tidak seperti kemarin kita yang menentukan desa ya. Iya. Kita survei dulu, kan kita udah tahu desanya mahasiswa itu di mana baru laporan setelah ada data, makanya nanti kalau mau membentuk di desa mana gitu, tentu saya izin survei dulu ya ke desa yang diinginkan nanti untuk dek karena nanti surat perizinannya diinginkan minta ke sini bahwa ada tempat kelompok namanya siapa saja kelompok. itu sebuah ya gambaran yang jelas gitu kan. Mungkin kawan-kawan kemarin tuh sempat ramai gitu, apakah ini bisa kesini? Iya. Saya gak ada teman di sana gitu. Sekarang mungkin sudah terjawab gitu kan, makanya kita Ya intinya begitulah ya. gitu-gitu kan. Jadi dengan daring itu sebenarnya mempermudah Anda ya, mempermudah Anda bisa di rumah sendiri ya, dengan membimbing adik-adiknya untuk pembelajaran daring kalau dari keguruan ya. Iya. Ya, dari dari jurusan apa? Geografi Pak, Geografi. dari Ciamis. Ciamis. Ya. Ya kan bisa saja membentuk kelompok dalam arti kelompok daring ya, laksana di rumah masing-masing ya, nyontek ide lah dari teman yang lebih kreatif gitu ya. Iya, Bang. Gitu ya, juga kalian yang kreatif jangan korek ide gitu kan pada temennya. Berarti kalau misalkan untuk teknis pembagian kelompoknya itu DPR nanti per DPR kita membaginya satu DPR satu kelompok, satu satu jurusan. kelompoknya satu enggak dioplos Oh iya, dioplos. berarti kalau FK paling mayoritas mungkin paling banyak FK jurusannya apa saja tergantung nanti dioplos lagi gitu. Khusus sistem apa gitu. Berarti di situ gender nggak menentukan Pak. Satu lagi Pak, ini teh banyak yang nanya juga ke saya gitu terkait pada saat daftar di KKN itu ada ngisi identitas ya, identitas sama alamat. Ini alamat yang kita tempati atau memang alamat untuk tujuan KKN gitu? Alamat domisili Di domisili kalau ini kan orang Kuningan domisilinya ada di Tasik, di Tasik. Di Tasik. berarti yang kita tempati saat ini gitu. Bukan alamat untuk tujuan KKN ini di mana? Bukan. Karena dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bahwa diharapkan mahasiswa itu didomisili gitu. Oh iya. Tempat kos misalkan ya. Iya. Iya. Tapi dalam hal itu juga saya kan membencarang gitu kan. Ya silakan aja, kreatif lah. Masa kalian tidak kreatif gitu seperti itu. Hanya mungkin ada ketakutan, kekhawatiran saya maklumi ya. Karena belum tidak ada kejelasan. Kalau sudah ada cerita sok, silakan bebas saja kelompok dalam arti daring ya. Dikerjakan masing-masing dalam arti menyampaikan ide dari temannya yang sudah ini seperti apa nanti seperti apa. Kemudian ada kelompok yang memang menempati di satu desa. Jadi bisa ya Pak kita misalnya membentukkan kelompok dari Masing-masing aja membentuk masing-masing. kelompok. Kemudian Nah, kita nanti kan, kalaupun yang satu wilayah bisa diajukan lah ke panitia iya, gitu. itu kan untuk surat administrasi nanti ke pemerintah daerah. Dipersiapkan. Kebetulan pas sama yang tadi DPL itu yang dioplos itu sama nggak bakal. Bisa saja satu desa itu DPR-nya beberapa orang. Jadi memang Bisa. kita yang mau buat kelompok itu memang harus cepat ya, istilahnya memberikan data gitu kan supaya Iya. tidak terjadi apa Ya, nggak jadi masalah. Misalkan satu desa satu kelompok ya. Nah, misalkan dari FK Pungkul, mungkin nanti ada misalnya Sadin, nah DPR-nya A, kamu DPR-nya B, tapi satu wilayah tidak terima. ya gitu. Oke, ya seperti itulah ya. Iya, Pak. Sekali lagi
saya mohon sampaikan ke teman-teman yang lain, jangan mempersulit diri sendiri lah ya. Intinya seperti itu. Sok laksanakan kakak seperti itu. Kreatif aja, anda kreatif, sekreatif mungkin ya. Kalau memungkinkan, ya tuh misalkan Hadid senang bikin bakso, jualan bakso daring gitu kan, seperti itu bisa jadi hal. Ya, apa tidak hanya core pendidikannya kan bisa saja kalau untuk kewirausahaan. Ya. Atau ahli nyablon kan bisa saja kan seperti itu. Makasih banyak Pak, izin merekam juga ya supaya jelas tadi apa buat kawan-kawan mungkin. Izin apa dari tadi yang kami sarankan tadi mungkin sudah ya, jadi sosialisasi dulu, terus hendakkan berpembekalan dan juga tadi pun ada evaluasi yang memang kemarin daring yang ternyata salah di mahasiswa gitu Pak. Dan di sini saya melihat mahasiswa salah karena memang sistem yang bermasalah gitu. Dan sebaiknya perbaiki sistem agar mahasiswa tidak salah. Terima kasih. Terima kasih sarannya, nanti kita rapatkan, kita diskusikan. Karena kita juga bekerja tim ya, tidak hanya saya karena ketebelan, jadi ketua gitu kan. Sekali lagi pesan ke teman-teman, buat enjoy lah, gitu ya, buat enjoy lah. Jangan menjadi beban seperti itu. Ya kreatif tuh, kecuali yang soliter ya, hidupnya sendiri, introvert gitu kan, akan kesulitan itu, kurang bergaul. Iya. Kasih banyak mungkin Pak ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga. Menjawab. Kalian sudah datang ke sini. Terima kasih, saya apresiasi. Harusnya seperti itulah nanti saya dewasa ya. Jangan kalau ada apa-apa ke sumbernya aja tanyakan gitu aja langsung. Kalau ada, tidak hanya di masalah ini, masalah yang lain juga ya. Karena ini juga proses pendewasaan kalian gitu. Kita juga meminta untuk mempertimbangkan saran apa yang harus kita sampaikan gitu kan yang tadi ke Bapak. Ya terima kasih atas saran-saran barangkali yang nanti mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Ya terus terang saja agak-agak tadinya kita tahun ini mau dulu berkelompok di survei desanya kita, jadi kita kelompok berdasarkan desa. Nantinya kan desanya seperti ini. Yeah. Saya juga agak ragu-ragu desanya mau nerima enggak. Itu juga mohon ke kalian kalau yang membentuk kelompok di desa seperti itu, tolong bisa enggaknya gitu ya. Nanti ikuti aja izin dari sananya harus jelas. Yeah. Dari kelurahan lah minimal ya. Yeah. Dari kelurahan. Di Jember juga sama, masih seperti ini. 47 kabupaten mereka. Ya mandiri mereka masing-masing. Ya ide mah bisa nyontek atuh. Sekarang mah dengan sistem ini, misalkan Anda butuh tentang cara mencangkok, tinggal di YouTube. Tapi untuk wilayah mah bebas, Pak, ya bikin kelompok wilayahnya tidak harus di Tasik enggaknya. Ya, terserah kan ada yang di Kuningan ikut aja ikutin. Tapi harus sejalan Jawa Barat Pak. Ya enggak, ada yang di Kalimantan. Kamu ke Kalimantan, misalkan ada yang domisilinya Kalimantan. Kalau kamu ke Kalimantan, jelas ya. Jelas. Kalian aja melaksanakannya mudah, sarana prasarananya dan itu. Mempersulit diri sendiri lah.